Halo teman-teman, kembali bersama saya Petrus. Video kali ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Nah, pertanyaan kedua ini akan membuat kamu tercengang. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Berapa batas usia sahur matua? Buat kalian yang suku Batak pasti tahu nih sahur matua apa. Nah, buat kalian yang bukan suku Batak, sahur matua ini adalah adat dari suku Batak bagi orang yang meninggal yang mana sudah memiliki anak dan cucu. Oke, batas usia terproteksi di Allianz ini adalah 70 tahun teman-teman. 70 tahun belum lewat dari 6 bulan ya. Karena di asuransi Allianz ini jika usia sudah lewat dari 6 bulan itu akan masuk di usia berikutnya. Gitu. Jadi ini untuk produk unit link ya tapi ya teman-teman ya. Oke. Kedua, apa syarat punya polis Allianz? Syarat utamanya itu sehat teman-teman. Banyak banget orang yang menghubungi saya ternyata sudah tidak sehat. Itu telat ya teman-teman ya. Sehatnya artinya belum ada riwayat sakit medis, bila sakit atau penyakit berat di rumah sakit. Belum ada riwayat medis ya. Kalau sakitnya ringan-ringan atau mungkin yang masih bisa ditolerir itu masih bisa. Contohnya sakit demam berdarah, usus buntu masih bisa, tipes, dan lain-lain ya. Syarat keduanya yang pasti ya sisihkan uang rutin ya, bisa bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Dan syarat ketiga sebenarnya ada lagi melengkapi dokumen, melengkapi KTP, dan sebagainya ya. Itu persyaratan administratif. Pak Petrus, berapa sih premi yang paling rendah? Premi yang paling rendah adalah 300.000 per bulan teman-teman. Ada gak yang di bawah 300.000? Yang gratis aja ada teman-teman, bisa gratis. Caranya gimana? Join jadi agen teman-teman. Join jadi agen, lalu kita edukasi ke orang-orang mengenai pentingnya proteksi. Begitu banyak orang yang bergabung, kita akan menerima komisi. Dengan menerima komisi, premi kita gratis, gitu teman-teman caranya. Nah ini saya bilang kalau misalnya kita hanya mau bergabung menjadi nasabah, dengan 300.000 per bulan itu disesuaikan proteksinya akan sesuai dengan kebutuhan dan tergantung juga kesanggupan kita. Yang pasti ada harga, ada rupa teman-teman. Jangan berharap kita mendapatkan mobil Mercedes-Benz dengan uang yang sangat kecil. Gitu. Itu perandaiannya teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Petrus, saya udah punya BPJS. Masih bisa gak buka rekening Tapro? Buat teman-teman yang gak tahu nih rekening Tapro ini apa. Ini adalah tabungan proteksi. Ini sangat legendaris teman-teman. Sangat ajaib rekeningnya ini. Ada tabungan, ada proteksinya. Jadi sehat ada uang, gak sehat juga ada uang. Bisa gak punya Tapro? Bisa banget. Bisa banget. Sebab apa? BPJS itu mengcover untuk biaya rumah sakit. Tapro ini banyak fungsinya, salah satunya adalah memberikan santunan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Jadi secara singkat saya jelaskan bahwa BPJS itu kita nggak terima duit. Yang terima duit adalah rumah sakit. Tapi Tapro kita terima duit. Untuk resiko berat seperti sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, itu keluarga menerima uang. Berapa uangnya tergantung kontraknya. Berikutnya, Pak Petrus ini kan lagi musim COVID, pandemi. Kalau terkena COVID bisa tercover gak? Nah kalau kita mendaftarnya kalau kita mendaftar dalam kondisi sehat itu bisa tercover. Jadi syaratnya adalah saat mendaftar itu jangan sedang dalam kondisi positif COVID ya teman-teman. Karena itu tidak bisa tercover. Ini berlaku untuk produk kesehatan Allianz, HSCPX, HS Plus, SmartMed Premier, Maxi Violet, semuanya mengcover COVID tanpa masa tunggu. Jadi begitu terproteksi, begitu terdaftar sebagai nasabah Allianz, jika terdiagnosa COVID, maka akan di-cover untuk seluruh biaya berobatnya. Tergantung produknya ya teman-teman ya. Pak Petrus, saya sudah punya asuransi kantor. Perlu gak sih Tapro? Kalau soal ini teman-teman yang jawab sendiri. Karena begini, saya hanya mengedukasi aja bahwa asuransi kantor itu kan kita hanya tercover saat kita bekerja di kantor. Pertanyaannya, jika kita tidak bekerja di kantor, apakah tetap tercover? Jika amit-amit terjadi
penyakit yang sampai kita tidak bisa bekerja atau mungkin di PHK. Lalu gimana? Sebab kesempatan untuk punya asuransi itu bisa saja tidak berlaku lagi. Jika kita misalnya contoh terdiagnosa kanker atau terdiagnosa jantung, itu asuransi manapun sudah tidak bisa menerima kita sebagai nasabah. Gitu teman-teman. Jadi perlu atau tidaknya biar kamu yang jawab teman-teman. Nah, kesimpulannya apa? Resiko kehidupan dan uang tunai. Musibah hidup itu ibarat rampok yang kita nggak pernah tahu kapan bakal datang, yang kita nggak ada seorang pun yang bisa prediksi. Musibah hidup itu apa aja? Sakit berat, kecelakaan, cacat, meninggal. Itu nggak ada yang tahu teman-teman. Perlu nggak uang tunai? Perlu. Kenapa? Karena hidup nyaman aja perlu duit, apalagi kalau hidup kita lagi nggak nyaman. Lebih perlu duit lagi, penghasilan kita hilang. Nah, inilah yang saya sering edukasi ke orang-orang. Jadi, kesimpulannya BPJS dan Tapro itu pasangan yang sejalan, teman-teman. Saling melengkapi. Tapi, kalau kamu nggak suka dengan BPJS, entah karena satu dan lain hal, kamu boleh aja ambil asuransi kesehatan dari Allianz. Karena Tapro Allianz ini memberikan jaminan tagihan berobatnya beres, 100% di cover dan diberikan uang tunai. Itu teman-teman. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang mengganjal, jangan ragu untuk japri teman-teman. Asal masih berhubungan sama asuransi, pasti Petrus balas sepenuh hati. Jangan lupa menjaga diri teman-teman. Dan jangan lupa menjaga hati. Sampai jumpa, saya Petrus Jakub. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are